International Monetary Fund atau IMF merilis laporannya tentang Indonesia beberapa hari yang lalu, dan ini memang laporan yang rutin mereka sajikan, laporan yang cukup komprehensif tentang perekonomian Indonesia. Nah, kemudian setelah itu banyak media yang memberitakannya. Laporan itu semacam ini, terdiri dari 76 halaman, ini depannya ya. Ini terus secara rutin disampaikan oleh IMF untuk beberapa negara, salah satunya Indonesia. Nah, kemudian pada hari berikutnya itu berita tentang dokumen atau rilis atau laporan IMF itu diberitakan, meskipun tidak terlampau viral, tetapi banyak yang di-highlight. Kita lihat saja, Kontan misalnya menulis dengan judul IMF nilai pertumbuhan ekonomi Indonesia 2024 kuat, tetapi tetap waspada. Jadi isinya mengutip rilis dari Dana Moneter Internasional tadi, kemudian juga meng-highlight beberapa rekomendasi dari lembaga tersebut tentang kewaspadaan harus ditingkatkan pada ekonomi Indonesia. Nah, Infobank menulis dengan tone yang lebih positif, IMF sebut ekonomi Indonesia tetap solid di tengah ketidakpastian global. Jadi nadanya nada memuji ya. Nah, ini alasan yang dikemukakan seperti rilisnya IMF tersebut. Nah, Bloomberg Technos saya kira memiliki sudut pandang yang relatif mengundang orang membaca. Dia memberi judul tak capai 8%, IMF ramal ekonomi RI stagnan 5,1% hingga 2019. Jadi dia mengutip proyeksi, karena proyeksi IMF tersebut tidak hanya untuk tahun 2024 yang berjalan, tapi sampai dengan tahun 2029. Menarik ini, Bloomberg menyoroti itu. Nah, sedangkan Kompas juga sama dengan Bloomberg, itu ramal pertumbuhan ekonomi ini jauh di bawah target Prabowo. Jadi kita sudah pernah mendengar bahwa Presiden terpilih menargetkan pertumbuhan ekonomi di kisaran atau bahkan mencapai 8%. Sementara IMF sampai tahun 2029, itu tahun ini 5,0, tahun depan-depannya selama 4 tahun berturut-turut 5,1. Nah, Kompas mengutip juga keterangan Erlangga menanggapi itu, Erlangga Hartarto, Menko Perekonomian, yang antara lain mengatakan tidak perlu khawatir, itu kan proyeksinya IMF. Kita juga punya, kita tentu yang dimaksud adalah pemerintah punya proyeksi sendiri, kurang lebih begitu. Nah, beberapa media lain itu ada yang dengan tone netral, cuma mengatakan perekonomian Indonesia menurut IMF, ada yang tone positif ya, bahwa tetap tinggi, bisa bertahan 5%, ada yang tone nadanya membandingkan dengan keyakinan Prabowo untuk sampai 8%. Ini kita bisa lihat. Nah, ini this way, ini menyatakan dengan tone positif. Business.com juga, Liputan 6 juga menyatakan dengan tone positif. Kontan menyatakan juga dengan tone yang lebih netral sebenarnya. Lalu disebut oleh Kontan juga dia beritakan tanggapan Bank Indonesia. Tadi kan tanggapan Erlangga Hartarto sebagai Menko Perekonomian. Tanggapan Bank Indonesia diberikan secara tertulis oleh asisten gubernur ya, asisten Dewan Gubernur. Nanti kita akan bahas sedikit. Nah, sama ini ada beberapa lagi berita. Jadi satu media memuat 2-3 berita. Ini Kontan sekali lagi lebih melihat tone positif atau netral lah, karena dia juga menyampaikan beberapa hal, tapi judulnya tone positif. Nah, Kompas tone-nya tidak positif ya, artinya mempertanyakan bahwa ini kalau 5,1 berarti ramal target Prabowo jadi berat. Nah, CNBC juga sama dengan Kompas, jadi juga
memberi challenge ya, tantangan bahwa kalau rata-rata 5,1 sampai 2029 bagaimana dengan target Prabowo yang mencapai 8%. Meskipun CNBC sebagai media juga memuat pernyataan Erlangga yang sudah kita sebut di atas tadi, bahwa Erlangga Hartarto mengatakan itu kan proyeksi IMF, kita juga punya proyeksi sendiri, ya, dan seterusnya ya. Nah, ada yang menarik menurut saya, ada Bloomberg Technos di berita yang lain. Jadi Bloomberg memuat 2 atau 3 kalau tidak salah. Ini Bloomberg menyoroti soal dari laporan itu, tidak hanya rilisnya, tapi bagian di dalam dokumennya yang terkait dengan soal kredibilitas fiskal dan resiko ekspor. Nah, mari kita lihat sedikit ya, kita dari sisi pendapat saya sebagai pembelajar ekonomi, itu kita melihat, ini tadi adalah cover halaman depan dari laporan, lalu di dalamnya, di salah satu halamannya ada tabel ya, ini yang banyak dikutip, real GDP percent change ya, perubahan PDB harga tetap itu sama dengan pertumbuhan ekonomi ya. Ini di tahun 2024 ini diproyeksikan 5,0, kemudian berturut-turut sampai 5 tahun ke depan 5,1 di era Presiden Prabowo nantinya. Nah, kurang lebih begitu. Jadi ini yang menjadi highlight berita. Nah, saya ringkaskan komentar Erlangga Hartarto, Menko Perekonomian. Ya tadi, kata dia optimis masih 2024, bahkan dia sudah optimis ini yang masih 5,2 sesuai target APBN. Padahal tadi IMF menyebutnya 5,0 dan kebanyakan ekonom juga menyatakan 5,0. Saya sendiri sudah melakukan ada ulasan ya, bahwa bahkan saya menduga bisa di kisaran 4,9 sampai 5,0. Nah, Erlangga juga menekankan menanggapilah satu bagian dari laporan itu terkait dengan bahwa pemerintah itu sudah disiplin dalam fiskalnya, menjaga defisit tetap di bawah 3% kecuali di era COVID. Nah, jadi selama ini sudah menjaga dan ini akan dilanjutkan. Nah, sementara Bank Indonesia melalui pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh Herwin Haryono, asisten Gubernur Bank Indonesia, itu sedikit berbeda menurut saya dari Erlangga. Dia malah menyatakan itu baik gitu loh, proyeksi IMF itu sesuai dengan kajian Bank Indonesia. Nah, di sini kita akan melihat ke depannya bagaimana Bank Indonesia nampaknya dari rilis ini maupun dari beberapa dokumen lain itu sebenarnya ya mengarah kepada 5%, maksimal 5,5%. Sementara pemerintah baru meskipun belum ada dokumennya sudah berkali-kali menyatakan akan 8%. Nah, Bank Indonesia juga meng-highlight bahwa kinerja yang sudah terjadi dan proyeksi yang diberikan oleh lembaga internasional tersebut mensyaratkan adanya koordinasi kebijakan moneter dan fiskal. Moneter di Bank Indonesia, fiskal di pemerintah. Nah, ini saya tadi, Bloomberg tadi, saya ulangi lagi. Nah, yang lain rata-rata soal pertumbuhan ekonomi yang dikutip, ini Bloomberg mengutip kredibilitas fiskal dan risiko ekspor. Jadi cukup menarik nih ya. Nah, memang di dalam laporan 76 halaman itu ada bagian indikator makro lain ya. Tabel ini sambungan dari tabel yang tadi di atas, di mana misalnya ada soal tentang public finance, keuangan negara ya, keuangan pemerintah khususnya. Lalu ada balance of payments, ini neraca pembayaran. Lalu ada gross reserve, cadangan devisa. Lalu ada soal utang luar negeri tabelnya. Tentu dengan tabel begini di uraian ada kalimat-kalimat verbal, karena ini kita sekedar komentar berita. Saya perlihatkan ini bahwa nampaknya IMF itu masih melihat pengeluaran pemerintah, penerimaan pemerintah ini tidak mengalami, bahkan cenderung menurun ya. Menurun dalam arti bukan nilainya meningkat, tetapi lebih rendah dari laju PDB. Sehingga kalau dilihat secara presentasi, IMF meramalkan, memproyeksikan itu sedikit penurunan persentasi pendapatan, tidak hanya pajak ya, terhadap PDB. Sementara pengeluaran itu relatif tetap, general expenditure juga mengalami penurunan. Yang tadi penerimaan itu relatif meningkat sedikit, pengeluaran relatif menurun sedikit, tetapi sangat tipis, sehingga nanti didapatkan defisit dan seterusnya. Jadi
proyeksi IMF ini sekaligus merupakan rekomendasi sebenarnya bahwa ini dalam keadaan normal inilah yang akan terjadi. Tapi salah satu bagian yang menarik adalah neraca pembayaran. Neraca pembayaran di mana current account transaksi berjalan tetap diproyeksikan akan mengalami defisit yang melebar, kecuali tahun ini masih min 0,9 dari GDP. Nah, dengan demikian juga akibat dari neraca bayaran yang semacam itu, cadangan devisa pun meningkat secara usual saja. Dan pada akhir tahun nanti diproyeksikan tidak sampai 150 miliar dolar. Sementara pemerintah dan Bank Indonesia sudah menyebut angka mencapai 150. Saat ini sebesar 144,5. Nah, ini merupakan dasar dari yang bagian atas ini tadi, merupakan dasar pemberitaan si Bloomberg Technos tadi ya. Jadi bahwa meskipun tadi saya sedikit kepleset bahwa penerimaan memang diproyeksikan sedikit meningkat presentasinya, belanja menurun sehingga terkendali defisitnya menipislah di 5 tahun ke depan secara presentasi atas PDB. Tetapi itu tetap dikasih kalimat-kalimat panjang lebar oleh lembaga laporan tersebut dan dikutip sebagiannya oleh media tadi, itu membutuhkan disiplin fiskal pemerintahan Prabowo. Sehingga kalau misalnya kita pernah mendengar bahwa akan menaikkan rasio utang 50%, ya berarti dalam konteks dokumen ini ya itu tidak disarankan ya. Nah, selain itu ada sorotan yang lebih tajam kepada keuangan negara. Nah, ini dalam bentuk nominal, lalu juga dilihat pajak, lalu dan seterusnya lah. Yang kalau dilihat begini, sebenarnya ke depan juga akan tetap terjadi penambahan utang ini di sebelumnya tadi ya. Nah, penambahan utang yang berlangsung masih pada tiap, nah ini general debt ini rasionya memang stabil di 39-an, tetapi secara nominal tentu saja dengan kestabilan itu, sementara PDB naik maka jumlah utang tetap terus menerus bertambah. Nah, ini ada beberapa tabel lain. Nah, dengan demikian laporan IMF kali ini itu sebenarnya ya tidak terlalu memuji juga, ya biasa saja menyebut kita masih bisa tumbuh, kondisi fiskal kita sejauh ini masih baik, masih aman. Nah, tetapi kedepannya pun keadaan tidak bisa, menurut proyeksi sementara ini tidak bisa meningkat terlalu radikal ya. Misalnya belanjanya naik pesat, pendapatannya naik pesat, nah utangnya bertambah, lalu pertumbuhan ekonomi bisa 8. Itu nampaknya tidak demikian dari sisi ini. Bahkan lebih dianjurkan pada soal disiplin fiskal. Disiplin artinya ya gradual semuanya. Pada saat yang bersamaan juga Indonesia harus berhati-hati dengan neraca pembayaran, khususnya transaksi berjalan. Di balik itu adalah soal nilai tukar rupiah, karena neraca pembayaran transaksi berjalan itu dampaknya langsung kepada cadangan devisa, giliran berikutnya kepada nilai tukar rupiah.